Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan, nama aku Klesyeni Belina dari kelas I dari program studi Teknik Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. Aku berasal dari Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang. Kalian pasti bingung kan di mana itu Kecamatan Tirtoyudo, di mana itu Desa Pujiharjo. Desa ini terletak di bagian paling selatan Kabupaten Malang. Kalian pasti tahu kan di Kabupaten Malang itu di bagian selatannya terkenal dengan Pantai Selatan. Nah, di desaku juga begitu. Ada pantai yang namanya Pantai Sipelot. Sejarahnya sih, pantai ini dinamakan Pantai Sipelot berasal dari bahasa Belanda yang artinya persinggahan. Dilihat dari sejarah dan asal-usul namanya, memang pada zaman dahulu katanya kompeni Belanda sering singgah di pantai ini. Untuk berkunjung dan menemukan desa kecil serta pantainya ini, kalian membutuhkan waktu 3 jam dari kota Malang, kalau tidak macet. Perjalanan ini sedikit menguras tenaga karena harus naik turun bukit dan melewati hutan-hutan. Nah, kalian kebayangkan seperti apa melimpahnya sumber daya alam di desa ini? Karena buat kalian yang penasaran bagaimana bentuk desa dan pantai ini, simak video berikut. Aku menjelaskan lebih jauh lagi tentang desaku dan sumber daya alam di dalamnya. Kalian tahu nggak apa itu agroindustri? Aku akan menjelaskan di sini sedikit tentang agroindustri. Jadi, agroindustri adalah kegiatan yang memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan baku, merancang dan menyediakan peralatan serta jasa untuk kegiatan tersebut. Nah, bahan baku merupakan salah satu komponen yang terutama dan terpenting dalam proses agroindustri. Jika tidak ada bahan baku, maka proses tersebut tidak akan berjalan. Nah, karena bahan baku merupakan salah satu aspek terpenting, maka pemilihannya juga tidak boleh main-main. Bahan baku yang digunakan harus memang benar-benar bahan baku yang terpilih dan berkualitas tinggi. Bukit-bukit yang luas, yang bentengi serta mengelilingi desaku menjadi salah satu penunjang kehidupan warga di sini. Bahkan, di setiap rumah, di setiap keluarga pasti memiliki minimal satu lahan perkebunan. Proses agroindustri yang berjalan di desa ini murni sebagai penyedia bahan baku atau penyedia sumber daya alam. Dikarenakan tidak ada proses industri secara besar seperti pabrik, petani hanya menjual hasil panennya kepada pengepul, lalu pengepul akan mendistribusikan hasil panen tersebut ke pasar-pasar terdekat atau juga kepada pabrik-pabrik. Biasanya hasil panen perkebunan di sini seperti kopi, pisang, cengkeh, dan masih banyak lagi. Sedangkan hasil panen tanaman pangan atau palawija seperti jagung, padi, tomat, kacang tanah, cabai, bawang, dan masih banyak lagi. Nah, bahan baku tersebut sama. Petani hanya sebagai penyedia bahan baku, penyedia sumber daya alam, kemudian didistribusikan ke pengepul. Agroindustri pengolahan hasil pertanian juga mencakup komoditas perikanan. Nah, karena di sini punya pantai, pastinya masyarakat pesisir sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Sama halnya seperti di sini. Komoditas perikanan yang biasanya berlimpah di laut ini biasanya ikan lemuru atau Sardinella lemuru, ikan kembung atau biasanya di desa ini disebut ikan luto, lalu ikan tongkol.
Nah, karena di sini tidak ada produksi, tidak ada kegiatan agroindustri secara besar-besaran, jadi masyarakat pesisir atau masyarakat kampung di desa ini biasanya memanfaatkan ikan-ikan tersebut sebagai ikan asin, ikan pindang, atau diolah sebagai lauk pauk lainnya. Nah, dari nelayan sendiri, ikan-ikan ini nantinya akan dijual ke pengepul, lalu pengepul didistribusikan ke pabrik-pabrik besar seperti pabrik pengolahan ikan atau pada pasar-pasar. Ini juga ada tambak udang yang biasanya rutin didistribusikan kepada pengepul juga. Pembuangan limbah yang biasanya dibuang ke sungai memang menjadi faktor utama tidak diadakannya proses agroindustri di sini. Sungai di sini dari hulu ke hilir nanti akan berhenti di laut. Jadi hal tersebut akan mencemari laut, akan mengotori habitat-habitat asli organisme-organisme laut. Jadi yang tidak adanya proses agroindustri di sini karena pelestarian dari alam tersebut. Mungkin memang saat ini sebagai pengepul sumber daya, sebagai penyedia bahan baku sudah mencukupi ekonomi di desa ini. Jadi menurutku pelestarian alam memang utama. Jika sumber daya alam tetap berlimpah dan tetap dijaga, maka kegiatan ekonomi tidak akan mati dan masyarakat tetap sejahtera. Nah, keuntungannya akan sangat banyak. Mungkin di sini desa ini sebagai pengepul sumber daya alam, sebagai penyedia bahan baku saja sudah cukup. Nah, kita tahu kan proses agroindustri akan tetap berjalan lancar jika sumber daya alam dan bahan baku lainnya tetap dijaga dan tetap dilestarikan. Maka dari itu kita sebagai penerus bangsa ini, aku sebagai penerus desa ini, dan kalian yang menonton video ini harus bisa dan harus tetap menjaga dan melestarikan alam supaya kelanjutan masa depan ekonomi negara serta proses agroindustri di negara ini tetap berjalan secara lancar. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini, apalagi memberi tanda jempol untuk video ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, mohon maaf bila misal ada menyinggung pihak lain, dan sampai jumpa di video-video lain, sampai jumpa di tugas-tugas yang lain. Saya Klesia Indi Belina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.